Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Delutfiah, NIM 208190011, dan rekan saya Miftahul Fitri 2081927. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Partai Komunis Indonesia berasal dari satu kekuatan Front Demokrasi Rakyat atau VDR. VDR awalnya adalah kekuatan sayap kiri penguasa pemerintahan di bawah kabinet Syahrir dan Amir. Setiap partai yang ada di Indonesia pasti mempunyai visi dan misi yang kuat untuk pemerintahan ke depannya. PKI adalah partai yang memperjuangkan visi dan misinya untuk mendirikan negara sosialistis di Indonesia sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran dasar partai. Dalam mewujudkan visi dan misinya, PKI mengalami banyak pro dan kontra dengan apapun keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sejak dimulainya pemberontakan, kaum komunis telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para tawanan-tawanan politiknya, terhadap komandan, kepala kesatuan yang mereka anggap sebagai lawannya di daerah seperti Madiun, Ngawi, Ponorogo, Purwodadi, dan lain sebagainya. PKI juga melakukan penangkapan dan pembunuhan kejam. Dari kalangan agama maupun pengikut TNI banyak dibunuh. Kepada rakyat di daerah-daerah PKI menyiarkan berita bohong. Dikatakan bahwa yang ditahan adalah Belanda, sehingga pemuda tidak tahu menau duduk persoalannya. Telah ikut terseret dan membantu kaum pemberontak. Selanjutnya, poin B yaitu pemberontakan komunis tahun 1948. PKI telah menghimpun kekuatan dalam rangka pemberontak sejak proklamasi. Dalam menyusun kekuatan bersenjata, PKI membentuk organisasi kelaskaran yang terdiri dari Pesindo, Laskar Merah, Laskar Buruh, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, Tentara Laut Republik Indonesia sampai ke TNI dan masyarakat. Mereka berambisi untuk menguasai angkatan perang. Dengan berbagai upaya mereka memasukkan kader-kader ataupun pengaruhnya ke kubu angkatan perang. Sehingga sampai tahun 1947 kekuatan PKI ditaksir berjumlah 25 batalion dengan penguasaan terhadap TNI sebesar 35%. Salah satu organisasi yang pada waktu itu berpengaruh besar ialah Serikat Islam atau SI yang merupakan organisasi massa rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Jepang, sikap Jepang terhadap organisasi PKI yang waktu itu dipimpin oleh Sarjono dan terhadap komunisme Tan Malaka dapat dikatakan berlainan. Terhadap PKI, Sarjono sama sekali dilarang mengadakan kegiatannya, sedang terhadap Tan Malaka agak lunak. Untuk melanjutkan perjuangannya, kemudian PKI mengadakan kegiatan secara ilegal sampai diproklamasinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Poin selanjutnya yaitu poin C, yaitu tokoh pemberontakan Madiun tahun 1948. Dalam pemberontakan Madiun tahun 1948 terdapat beberapa tokoh yang terkenal yang mempengaruhi kejadian ini, salah satunya yaitu Amir Syarifuddin. Amir memulai jenjang pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Kemudian, atas tawaran saudara sepupunya TSG Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad, Amir meneruskan sekolahnya di kota Leiden, Belanda. Terdapat rencana anggota divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara, sehingga Siliwangi mempengaruhi tentang tokoh pemberontakan tersebut. Muncul percik ketegangan di kalangan Angkatan Darat. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan pemerintahan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat Madiun pada tahun 1948. Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah masyarakat yang pedesaan yang sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani atau peternak. Dinamika penduduk pedesaan di Pulau Jawa setelah kemerdekaan nasional mempengaruhi berbagai struktur sosial yang terutama yang terkait dengan kepemilikan lahan
atau tanah untuk bertani. Ketika Musso kembali ke Indonesia, ia sadar bahwa keunggulan masa petani dan buruh merupakan kekuatan untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang tergabung dalam partai komunis tersebut. Nah, oleh karena itu, pada bulan-bulan sebelum peristiwa pemberontakan PKI, mereka memanfaatkan hal ini dengan memikirkan program perjuangan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pedesaan. Konferensi PKI pada tahun 1948 membuat program agrarian yang mementingkan pekerjaan di kalangan petani. PKI menyatakan bahwasanya tanpa sokongan aktif dari kalangan petani, revolusi tidak akan menemui pada titik sasarannya. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk serta masuknya ekonomi pasar ke pedesaan mengakibatkan para petani kecil terusir dari tanahnya. Hal ini mengakibatkan para petani semakin terikat hutang dan terpaksa harus menjual tanah tersebut kepada orang yang lebih mampu. Nah, ketiadaan tanah tadi membuat para petani beralih profesi menjadi buruh yang dipekerjakan oleh petani-petani besar yang lebih berhasil. Hasil dari ini adalah hubungan antara buruh dengan pemilik tanah yang mengakibatkan berkembangnya struktur sosial berdasarkan kepemilikan tanah. Hal ini membuat konsepsi PKI yang mengusung persamaan kelas antara tuan rumah dengan buruh tani mendapatkan angin segar di kalangan para masyarakat di Madiun. Ditambah lagi pasca agresi militer Belanda I yang menduduki kota-kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan yang membuat situasi ekonomi semakin memburuk. Revolusi pemberontakan Madiun. Nah, usaha pemerintah untuk menumpas pemberontakan dilaksanakan oleh Divisi Narotama, pimpinan Sukono, dan Divisi Siliwangi yang merupakan pasukan yang dianggap paling dekat dengan pemerintah. Di lereng Gunung Wilis ini, pasukan PKI bertindak membabi buta. Tak luput, tokoh-tokoh agama juga menjadi sasaran mereka, seperti Kiai Selo atau Abdul Hamid dan anaknya yang dibunuh. Sedangkan Kiai Subir dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup. Rata-rata korban pembantaian PKI mayat-mayatnya dibuang begitu saja dan bergelimpangan di jalan-jalan. Perjalanan PKI berhenti di Alas Kelambu Purwodadi. Sebenarnya rombongan PKI sudah dekat dengan garis Van Mook yang bisa menghentikan pengejaran TNI. Menurut Surya Negara Amir, Suripto, dan Harjono dengan pasukan PKI yang dipimpin oleh Joko Sujono dan Sumarsono, pada tanggal 29 November 1948 ditangkap oleh Kompi Pasopati, kemudian diserahkan kepada Batalion RA Kosasih atau Brigade Siliwangi. Sesudah pemberontakan Madiun dihentikan, Sumarsono berhasil menyelamatkan diri dan lari ke wilayah yang diduduki oleh Belanda. Ketika tertangkap, Sumarsono tutup mulut dan Sumarsono mengaku bernama Sudarjo. Sebenarnya Sumarsono ini tidak berbohong karena nama asli dari Sumarsono yaitu Sudarjo Marsono. Jadi begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.